Di sudut terminal Kalideres yang riuh dan berdebu, berdiri sebuah gerobak tua bercat biru pudar. Asap tipis mengepul dari wajan kecil, menebarkan aroma harum gorengan panas yang menggoda perut-perut lapar para sopir dan penumpang. Di balik gerobak itu, seorang kakek renta dengan kulit keriput dan rambut memutih sibuk membolak-balikkan tempe goreng dengan tangan cekatan. Dialah kakek Somad, sosok yang telah menjadi bagian dari denyut hidup terminal ini selama belasan tahun. Tubuhnya kurus, namun matanya tetap berbinar, menyiratkan semangat yang tidak luntur dimakan usia. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya dari gang sempit tempat ia menyewa kamar kecil, menyusuri trotoar retak sambil melantunkan doa dalam hati. Ia tahu, hidup di terminal bukan hanya soal jualan dan rejeki, tapi juga perjuangan melawan kerasnya dunia, terutama sejak para preman mulai menguasai setiap jengkal area. Kakek Somad bukan sekadar penjual gorengan. Bagi para sopir angkot dan pedagang kecil lainnya, ia adalah lambang ketabahan. Setiap gorengan yang ia jual, seakan mengandung doa dan harapan. Namun sayangnya, di balik semua itu, ancaman selalu mengintai. Preman-preman baru bermunculan, dan kabarnya, pemimpin mereka kini adalah seorang lelaki kejam bernama Togar, yang tak segan memukul pedagang yang berani menolak setor upeti. Pagi itu, awan kelabu menggantung rendah seolah ikut merasakan ketegangan yang mulai membayang. Kakek Somad menata tahu goreng di atas nampan kecil. Ia baru saja menyerahkan seplastik gorengan kepada seorang sopir ketika dari kejauhan terdengar teriakan kasar. "Woi, kakek bau tanah. Jangan sok-sokan jualan di sini kalau belum bayar sewa lapak," teriak seorang pria bertubuh tambun dengan rambut cepak, bernama Asep, anak buah Togar. Orang-orang yang tadi ramai mendekat, kini menjauh perlahan, memilih menghindari keributan. Kakek Somad berdiri tenang, tangan tuanya masih memegang penjepit gorengan. Ia menatap Asep dengan mata teduh, tanpa rasa takut sedikit pun. "Aku hanya mencari sesuap nasi, nak. Aku tak punya lebih dari yang kuberikan pada Tuhan," katanya pelan, namun suara itu seperti bergema di tengah hiruk-pikuk terminal. Asep mendengus, merasa diremehkan. Dengan sekali tendang, ia membalik gerobak kakek Somad hingga semua gorengan berserakan di tanah kotor. Minyak panas tumpah, aroma sedap berganti bau hangus yang menusuk hidung. Beberapa sopir mengepalkan tangan, tapi tak ada yang berani bergerak. Togar dan kelompoknya terlalu berbahaya. Dalam hati mereka menahan marah, tapi ketakutan mengunci langkah mereka. Kakek Somad perlahan berlutut, memunguti gorengannya satu persatu tanpa berkata apa-apa. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena menahan luka di hati. Setiap tahu goreng yang ia pungut, seperti serpihan harga diri yang diinjak-injak. Namun wajahnya tetap tenang, bahkan sesekali tersenyum kecil seolah sedang berbicara pada sesuatu yang hanya dia sendiri yang mengerti, sebuah kekuatan kuno yang sudah lama tidur di dalam dirinya. Sementara itu, dari balik sebuah tiang beton terminal, seorang gadis muda bernama Bunga memandang dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, suatu hari nanti, terminal ini akan melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Dan semua itu akan bermula dari kakek tua sederhana yang hari ini dipandang sebelah mata. Sejak gerobaknya dibalik kemarin, kakek Somad tetap datang ke terminal pagi-pagi. Gerobaknya yang ringsek diperbaikinya sendiri dengan seutas kawat dan papan bekas. Ia kembali menggoreng tempe dan tahu dengan senyum yang sama, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di sudut-sudut terminal, bisikan ketakutan mulai mengalir. Mereka tahu, Togar, sang kepala preman, telah mendengar kabar tentang kakek keras kepala yang menolak membayar upeti. Di sebuah warung kopi, kumuh, Togar duduk dikelilingi anak buahnya. Tubuhnya besar, lehernya sekeras batang pohon, dan di sudut bibirnya selalu terselip batang rokok setengah terbakar. Matanya menyipit marah saat Asep menceritakan kejadian kemarin. "Kakek sialan itu mempermalukan kita. Terminal ini harus tunduk. Kalau perlu, aku sendiri yang hajar dia sampai mampus." Togar menggebrak meja, membuat cangkir-cangkir bergetar. Sore itu, terminal Kalideres berubah muram. Awan hitam menutup langit, angin berhembus kencang membawa bau tanah basah. Sopir-sopir yang biasanya bersenda gurau, kini memilih diam, saling melirik dengan cemas. Mereka tahu, badai akan segera datang. Dan pusat dari badai itu adalah gerobak kecil di pojok terminal, tempat kakek Somad berdiri, menata gorengan dengan sabar. Togar melangkah mendekat,
diikuti 5 orang anak buahnya. Langkahnya berat, sepatu bot hitamnya menghentak-hentak aspal terminal. Semua mata tertuju pada mereka, namun tak seorang pun berani menegur. Bunga, dari balik tiang beton, menggenggam botol teh dalam dekapannya, jantungnya berdetak liar penuh kecemasan. Ia tahu, kakek Somad dalam bahaya. Tanpa banyak basa-basi, Togar menghampiri gerobak tua itu. Dengan sekali dorong brutal, ia menghantamkan lengannya ke meja kecil, membuat wajan hampir terbalik. Minyak panas berpercik, tapi kakek Somad hanya mundur setengah langkah, tetap memandang Togar dengan tatapan damai yang anehnya justru membuat si preman semakin geram. "Kau pikir kau siapa? Ha? Mau mati, kek?" bentak Togar sambil menonjok udara di depan wajah kakek Somad. Beberapa orang menahan napas. Mereka berharap, mungkin saja kali ini kakek Somad akan menyerah, memohon ampun, atau setidaknya ketakutan. Tapi yang mereka lihat malah sebaliknya. Kakek Somad tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara pelan, "Anakku, hidup bukan soal siapa yang paling keras memukul, tapi siapa yang paling kuat bertahan dalam badai." Ucapan itu seperti cambuk membakar harga diri Togar. Dengan raungan marah, dia mengayunkan tinjunya ke arah wajah kakek Somad. Dentuman keras terdengar saat tinju itu mendarat. Tubuh kurus kakek Somad terhempas jatuh ke aspal, darah mengalir dari sudut bibirnya. Bunga menjerit tertahan, beberapa sopir nyaris maju, tapi kembali mengurungkan niat saat melihat anak buah Togar menghunus senjata tajam di balik jaket mereka. Namun yang membuat semua orang terpaku, adalah saat kakek Somad perlahan bangkit lagi, berdiri tegak seolah tidak merasakan sakit sedikit pun. Dengan gerakan lambat namun pasti, ia mengusap darah di bibirnya, lalu menatap Togar dalam-dalam. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat bahkan preman sebesar Togar tanpa sadar melangkah mundur setapak. Sesuatu yang belum mereka mengerti, tapi segera akan mereka ketahui. Terminal Kalideres malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah semua suara knalpot dan teriakan kernet teredam oleh bayang-bayang ancaman yang melayang di udara. Para sopir dan pedagang kecil hanya saling melempar pandangan cemas dari balik kaca angkot dan warung kopi Reyot. Mereka tahu, kejadian sore tadi belum berakhir. Togar, yang wajahnya memerah menahan malu, pasti tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan oleh seorang kakek renta. Di sudut terminal, di bawah lampu jalan yang temaram, kakek Somad duduk bersila di samping gerobaknya yang mulai dingin. Wajahnya tenang, tangannya sibuk membetulkan penutup wajan yang penyok. Meski darah masih tersisa di sudut bibirnya, tidak sedikit pun ada ketakutan di matanya. Bunga mendekat dengan langkah hati-hati, membawa segelas air hangat. "Kek, sudahlah. Pergi saja dari terminal ini. Mereka akan membunuh kakek," bisiknya, suaranya gemetar. Kakek Somad menatap gadis itu, lalu tersenyum. "Takdir itu seperti angin, nak. Kita tidak bisa melawannya, tapi kita bisa memilih untuk berdiri atau rebah," ucapnya lembut. Ia menepuk kepala Bunga dengan sayang, seolah ingin menanamkan ketabahan dalam dirinya. Bunga menahan air mata. Ia belum mengerti seluruh makna ucapan itu, namun di dalam hatinya tumbuh rasa hormat yang dalam terhadap sosok tua itu. Dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah berat mendekat. 5 orang preman, termasuk Asep, berjalan mengelilingi gerobak kakek Somad dengan senyum sinis. Mereka membawa balok kayu dan rantai besi, siap melampiaskan dendam. Asep meludah ke tanah, lalu menunjuk ke arah kakek itu. "Ini malam terakhirmu, kek. Togar sudah kasih perintah. Besok pagi, orang-orang cuma bakal lihat bangkai tua yang gak berani melawan," katanya sambil tertawa kasar. Bunga bergidik. Ia ingin berteriak minta tolong, tapi semua orang hanya menonton dari kejauhan, tertahan oleh rasa takut. Tidak ada yang berani mendekat. Pak Udin, yang berdiri di dekat angkotnya, mengepalkan tinju, tapi istrinya menarik bajunya, memohon dengan air mata agar ia tidak ikut campur. "Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan yang bisa merenggut nyawa." Kakek Somad perlahan bangkit berdiri. Ia merapikan sarung usangnya, lalu menatap satu persatu wajah para preman itu. "Kalau maut sudah datang, siapa di antara kalian yang siap menghadapinya lebih dulu?" Katanya, suaranya serak tapi mengandung kekuatan aneh yang membuat malam terasa lebih dingin. Anak buah Togar saling melirik, sempat ragu sejenak, namun segera Asep menghardik, "Hajar sekarang." Dalam hitungan detik, balok kayu melayang ke arah kepala kakek Somad.
Tapi yang terjadi berikutnya membuat semua mata terbelalak. Tubuh kurus itu bergerak secepat angin, menghindar dengan langkah sederhana, lalu dengan satu dorongan ringan, ia membuat Asep terjerembab menabrak gerobak hingga terjungkal. Keheningan menyelimuti terminal. Bunga menutup mulutnya, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tapi kakek Somad tahu, ini baru awal. Malam ini adalah pertanda bahwa badai besar akan segera datang. Dan ia, kakek tua dengan ilmu Pancasona yang melegenda, telah memutuskan untuk tidak mundur lagi. Bagi kakek Somad, mempertahankan harga diri lebih berharga daripada mempertahankan hidup. Bunga berlari dengan air mata membasahi pipinya. Kakinya hampir terantuk saat ia menerobos barisan angkot yang parkir sembarangan. Ia harus mencari pertolongan. Ia harus menyelamatkan kakek Somad sebelum semua menjadi terlambat. Tapi di tengah kerumunan itu, hanya wajah-wajah takut yang ia temui. Setiap pintu yang ia ketuk, setiap tangan yang ia tarik, hanya menghasilkan gelengan kepala dan bisikan penuh ketakutan. Pak Udin berdiri terpaku di sudut, wajahnya penuh pergulatan batin. Ia adalah mantan jawara kampung, pernah merasakan kerasnya dunia, namun kini, demi keluarganya, ia memilih diam. Bunga menarik lengannya, memohon dengan suara serak. Pak Udin, tolonglah, mereka akan membunuh kakek Somad. Tangannya gemetar, memegang erat baju lelaki setengah baya itu. Tapi Pak Udin hanya menunduk dalam, menghindari tatapan gadis itu. Di tengah kegelisahan itu, suara bentakan kasar terdengar lagi dari arah gerobak. Bunga menoleh. Ia melihat Asep bangkit dengan wajah penuh amarah, sementara kawan-kawan mulai mengepung kakek Somad dengan lebih ganas. Balok dan rantai berayun di udara. Wajah-wajah haus kekerasan itu tidak lagi menahan diri. Ini bukan sekadar pelajaran, ini adalah hukuman mati. Bunga menjerit, ingin berlari mendekat, namun Pak Udin memeganginya erat. Jangan, nak, kau hanya akan jadi korban berikutnya, katanya keras. Bunga berontak, air matanya membanjir. Dalam hatinya, ia berteriak, mengapa dunia ini begitu kejam kepada orang yang hanya ingin hidup sederhana? Mengapa tak ada satupun yang berani membela kebenaran di hadapan kezaliman? Sementara itu, di tengah lingkaran maut, kakek Somad berdiri tegak. Nafasnya tenang, meski tubuhnya dihujani pukulan. Setiap kali tubuhnya jatuh, ia bangkit lagi. Luka mengalir di pelipis, dada, dan lengan tuanya. Tapi setiap kali matanya menatap para preman itu, ada sinar yang membuat mereka gentar, sinar dari seseorang yang telah melampaui rasa takut akan kematian. Togar akhirnya muncul di antara kerumunan, langkahnya penuh amarah. Cukup main-main, raungnya. Ia sendiri maju, tangan kanannya mengepal siap menghantam kakek itu dengan kekuatan penuh. Bunga menutup mata, tak sanggup melihatnya. Semua orang tahu, sekali pukul dari Togar bisa mematahkan tulang orang dewasa. Apalagi tubuh rapuh seorang kakek tua. Pukulan itu meluncur, keras dan cepat, menghantam dada kakek Somad. Tubuh renta itu terhempas membentur tiang beton terminal, lalu jatuh terkapar. Orang-orang menahan napas. Beberapa menutup mulut, tak percaya. Sejenak, waktu seperti berhenti. Bunga berteriak histeris, mencoba melepaskan diri dari pegangan Pak Udin. Kekik, serunya, suara itu menggema ke seluruh penjuru terminal. Di antara debu yang mengepul, tubuh kakek Somad tak bergerak. Sunyi melanda terminal, seakan dunia telah memutuskan bahwa perjuangan seorang kakek tua telah berakhir. Tapi, di balik remangan malam itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit dari tubuh kakek Somad, sesuatu yang tak pernah dilihat mata manusia biasa, sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam diam, kekuatan ilmu Pancasona yang sejati. Debu yang mengepul perlahan mereda. Semua mata terpaku pada tubuh kakek Somad yang tergeletak diam. Suasana terminal begitu sunyi, hingga suara jangkrik dari semak-semak seberang jalan pun terdengar jelas. Togar menyeringai puas, mengira pertarungan telah berakhir. Ia meludah ke tanah, lalu membalikkan badan, bersiap pergi meninggalkan bangkai yang baru saja dia ciptakan. Namun saat itu, terdengar suara aneh, suara hembusan napas yang berat, dalam, dan menyeramkan. Perlahan, tubuh kakek Somad yang terkapar itu bergerak. Jari-jarinya mengepal, kakinya menapak tanah. Dalam gerakan yang terasa lambat namun menggetarkan jiwa, ia bangkit berdiri. Darah yang menetes dari pelipisnya kini tampak menguap, seolah panas tubuhnya membakar segala luka. Togar berbalik, wajahnya seketika berubah.
Matanya melebar melihat kakek Somat berdiri lagi, tubuhnya tegap, dengan aura aneh yang memancar dari setiap pori-porinya. "Apa-apaan ini?" teriak Togar, suaranya penuh ketidakpercayaan. Anak buahnya mulai mundur perlahan, ketakutan merayap dalam dada mereka seperti ular berbisa. Bunga, yang sebelumnya menangis, kini tertegun. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sosok kakek Somat tampak lebih tinggi, lebih kuat. Seolah usia dan luka tak lagi berkuasa atas tubuh tuanya. Di matanya kini membara semangat juang, semangat seorang kesatria yang tak mengenal kata menyerah. Ia baru sadar, kakek Somat bukan manusia biasa. Dulu, di masa mudanya, kakek Somat pernah menjadi murid terakhir dari seorang guru sakti yang menguasai ajian Pancasona, ilmu langka yang membuat pemiliknya tidak bisa mati karena pukulan atau senjata biasa. Setiap kali jatuh, tubuhnya akan menyatu kembali dengan kekuatan bumi, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kini, kekuatan itu membangkitkan kakek Somat, tepat di tengah-tengah kematian yang hampir merenggutnya. "Aku sudah memperingatkan," suara kakek Somat serak tapi menggema, seolah berbicara bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada roh-roh yang menyaksikan. "Jangan sembarangan menjatuhkan orang yang hanya mencari sesuap nasi." Ia melangkah maju, perlahan namun menggetarkan. Setiap langkahnya membuat tanah terasa bergetar di bawah kaki. Togar, yang dikenal kejam dan tak takut siapapun, untuk pertama kalinya merasa dingin menjalari punggungnya. Ia mengangkat balok besi yang dibawa anak buahnya, lalu berteriak liar, mencoba menutupi rasa takutnya. Dengan teriakan penuh amarah, ia mengayunkan balok itu ke arah kepala kakek Somat, berharap mengakhiri semuanya dalam sekali hantaman. Tetapi kali ini, kakek Somat mengangkat tangan kanannya. Dengan gerakan sederhana, ia menangkap balok itu di udara, dan tanpa usaha berarti, ia menghentikan serangan mematikan itu. Balok besi itu patah di tangannya seperti ranting kering. Togar terbelalak, tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tahu apa arti kata kalah. Togar mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. Tangan yang tadi menggenggam balok kini gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke arah anak buahnya, berharap ada yang membantunya, namun satu persatu mereka juga surut, wajah-wajah bengis mereka berubah menjadi bayang-bayang ketakutan. Tak ada satupun yang berani maju. Semangat mereka runtuh dihantam kenyataan, yang mereka hadapi bukan sekadar kakek tua, melainkan sosok yang dilindungi kekuatan supranatural. Kakek Somat melangkah perlahan, setiap injakan kakinya seperti menggedor jantung para preman itu. Ia mengangkat tangan kanannya, mengisyaratkan sesuatu. Seolah menjawab panggilan itu, angin malam bertiup lebih kencang, menggoyangkan spanduk-spanduk reyot dan membuat debu berputar di udara. Suasana terminal berubah menjadi mencekam. Seisi terminal menyaksikan dalam diam, seakan dunia menahan napasnya. "Aku tidak mencari musuh," suara kakek Somat terdengar datar, tapi menggema keras ke seluruh penjuru. "Tapi kalau kalian memaksa, aku tidak akan tinggal diam." Togar membuka mulut, ingin membalas, namun kata-katanya tercekat di tenggorokan. Matanya menangkap sesuatu di mata kakek Somat, ketegasan, kekuatan, dan juga kemurkaan yang lahir dari kesabaran yang diinjak-injak terlalu lama. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Togar, Ucup, yang selama ini hanya ikut-ikutan, tiba-tiba melemparkan balok kayu ke tanah dan berteriak, "Gila! Gue gak mau mati di sini." Dengan langkah panik, Ucup melarikan diri meninggalkan kelompoknya. Kepergiannya memicu kepanikan yang lain. Dalam hitungan detik, separuh dari anak buah Togar berhamburan seperti tikus yang kabur dari kapal yang tenggelam. Togar memandang sekeliling, menyadari bahwa dirinya kini sendirian. Amarah dan ketakutan bercampur dalam dadanya. Dengan gerakan putus asa, ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebilah pisau kecil. "Kalau kau pikir aku akan menyerah begitu saja, kau salah besar, Kek." Togar menggeram, meski hatinya sudah separuh hancur oleh rasa takut. Kakek Somat hanya menatapnya dengan mata setenang samudra. Ia tahu, senjata tajam biasa tidak akan berarti apa-apa terhadap tubuhnya yang sudah menyatu dengan ajian Pancasona. Tapi ia juga tahu, pertarungan ini bukan lagi soal adu kekuatan. Ini soal menghentikan kezaliman yang telah merajalela terlalu lama di terminal ini. Dengan kecepatan yang mengejutkan untuk usianya, kakek Somat bergerak.
Satu tamparan ringan mendarat di pergelangan tangan Togar, membuat pisau itu terlepas dan melayang ke udara sebelum jatuh berkilat di aspal. Togar terpaku, napasnya terengah-engah. Ia sadar, tidak ada lagi jalan untuk menang. Kini ia hanyalah seorang manusia biasa di hadapan raksasa yang terbungkus dalam tubuh seorang kakek. Dalam diam yang menyakitkan, Togar akhirnya berlutut di hadapan kakek Somat. Wajahnya kusut, penuh rasa malu dan putus asa. Ia mengangkat tangan, memohon ampunan. "Kek, ampun, ampun, kek," katanya, suaranya bergetar. Malam itu, Terminal Kalideres menyaksikan keajaiban. Seorang preman bengis yang dulu menguasai tempat ini, kini bertekuk lutut di hadapan seorang penjual gorengan tua yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Kakek Somat menatap Togar yang berlutut di hadapannya. Tubuh preman itu bergetar seperti anak kecil ketakutan. Seisi terminal masih terdiam, seolah-olah dunia membeku menyaksikan momen itu. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma gorengan hangus, darah, dan debu yang bercampur menjadi satu dalam suasana penuh ketegangan. Kakek Somat menarik napas panjang, menahan segala amarah yang mendidih dalam dadanya. Dengan tangan ini, suara kakek Somat gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi. "Kau telah menyakiti orang-orang kecil. Pedagang, tukang ojek, anak-anak yang tak tahu apa-apa. Kau hancurkan harapan mereka, hanya demi kesombonganmu." Kata-kata itu, diucapkan pelan namun menghantam hati semua yang mendengarnya. Bahkan beberapa pedagang yang menonton dari jauh mulai terisak pelan, mengenang luka-luka lama yang pernah mereka derita. Bunga, dengan wajah basah air mata, perlahan mendekat. Ia berdiri beberapa langkah di belakang kakek Somat, menyaksikan kekuatan yang tak terbayangkan dari sosok yang selama ini hanya ia kenal sebagai kakek penjual gorengan. Hatinya bergetar, bukan hanya karena kagum, tapi juga karena harapan bahwa mungkin, keadilan benar-benar masih ada di dunia ini. Togar menggenggam tanah, seolah mencari kekuatan dari bumi, namun yang ia temukan hanyalah kehinaan. Ia tak berani menatap mata kakek Somat. Ia sadar sepenuhnya, tidak ada lagi harga diri yang bisa ia pertahankan. Di hadapan orang yang ia anggap remeh, ia kini terpuruk, telanjang dari segala kebanggaan palsu yang selama ini ia bangun dengan kekerasan. "Aku bukan pembunuh," lanjut kakek Somat, suaranya dingin. "Aku tidak akan mengotori tanganku untuk menghabisi hidupmu. Tapi mulai malam ini," ia menatap Togar tajam, "kau akan menjadi contoh bagi siapapun yang berani menginjak-injak orang kecil. Bangkitlah, dan pergi dari tempat ini, sebelum bumi ini benar-benar menelanku untuk menghabisimu." Dengan langkah terseok, Togar berdiri. Ia melirik sekeliling, wajah-wajah para pedagang, sopir angkot, tukang parkir, semua menatapnya penuh kebencian. Ia bukan lagi raja di terminal ini. Ia kini hanya pecundang yang dipermalukan di hadapan semua orang. Tanpa sepatah kata, ia berlari keluar dari terminal, terhuyung seperti anjing yang diusir dengan lemparan batu. Suasana terminal perlahan berubah. Orang-orang yang tadi hanya berani mengintip dari balik gerobak, mulai keluar satu persatu. Mereka mendekat, wajah-wajah penuh haru bercampur kekaguman. Beberapa ada yang menjatuhkan diri berlutut di depan kakek Somat, sementara yang lain menunduk hormat. "Terima kasih, kek," bisik mereka, suara-suara kecil namun penuh ketulusan. Di bawah temaram lampu terminal yang berkelap-kelip, kakek Somat berdiri sendiri, tubuh tuanya yang dibalut luka tampak bagaikan tiang kokoh di tengah badai. Ia menunduk pelan, menghormati semua orang, lalu melangkah perlahan kembali ke gerobak gorengannya yang sudah porak-poranda. Malam itu, bukan hanya kemenangan yang tercipta di terminal Kalideres, melainkan lahirnya sebuah legenda baru, tentang seorang kakek tua pemilik ilmu Pancasona yang tak pernah tunduk pada kezaliman. Keesokan paginya, cahaya matahari menerobos celah-celah bangunan terminal yang lusuh. Udara masih basah oleh embun, tapi suasana di terminal Kalideres berbeda. Tidak ada lagi teriakan kasar para preman, tidak ada lagi tatapan takut dari para pedagang kecil. Yang ada hanya hiruk-pikuk manusia yang mulai berani tersenyum, menata dagangan mereka dengan hati yang lebih ringan. Terminal itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terasa hidup kembali. Kakek Somat duduk di bangku reyot di dekat gerobaknya yang rusak. Tangannya perlahan memperbaiki roda yang patah, sementara Bunga membantunya menyiapkan adonan gorengan baru. Di sekeliling mereka, para pedagang mengerumuni,
beberapa membawakan papan kayu, paku, dan alat perbaikan seadanya. Tanpa diminta, semua orang bergotong royong memperbaiki gerobak kakek Somad, sebagai bentuk terima kasih yang tak terucapkan. "Kakek," kata Bunga Liri sambil tersenyum, "mulai sekarang, kakek bukan hanya penjual gorengan. Kakek pahlawan kami." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Kakek Somad hanya tersenyum kecil, mengusap kepala gadis itu dengan penuh kasih. Ia tidak butuh gelar atau penghargaan. Cukup melihat orang-orang kecil itu bisa berdiri tegak kembali, itu sudah menjadi kemenangan sejatinya. Sementara itu, kabar tentang kekalahan Togar menyebar cepat. Preman-preman dari terminal lain yang biasa merajalela di Kalideres kini berpikir 1000 kali sebelum berani datang. Tak seorang pun ingin berurusan dengan kakek Pancasona, julukan baru yang mulai beredar dari mulut ke mulut. Bahkan, beberapa dari mereka memilih pergi jauh, meninggalkan terminal itu untuk selamanya. Sore harinya, sekelompok pejabat kecil dari kelurahan datang. Mereka membawa kabar baik, mulai hari itu, terminal Kalideres akan dijaga ketat oleh petugas keamanan resmi. Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi intimidasi terhadap pedagang kecil. Semua ini bisa terjadi, karena satu keberanian kecil yang menjadi bara perubahan, keberanian seorang kakek sederhana. Malam pun tiba, dan langit Kalideres dihiasi bintang-bintang cerah. Kakek Somad duduk di dekat gerobaknya yang baru, ditemani Bunga dan para pedagang lain. Mereka tertawa, berbagi cerita, seolah-olah beban bertahun-tahun telah terangkat dari dada mereka. Di tengah kebahagiaan itu, kakek Somad menatap ke langit, mengucap doa dalam hatinya, doa untuk tetap diberikan kekuatan, bukan untuk melawan, tapi untuk menjaga. Terminal Kalideres kini menjadi simbol bahwa perubahan bisa dimulai dari keberanian seorang saja. Bukan dari kekuatan tangan, tapi dari keteguhan hati. Dan di sudut kecil terminal itu, di bawah cahaya lampu remang, seorang kakek tua penjual gorengan tetap berdiri teguh, menjadi saksi hidup bahwa keadilan, meski terlatih tatih, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Hari-hari berlalu, terminal Kalideres benar-benar berubah. Bangunan-bangunan kecil yang dulu kusam kini mulai dicat kembali. Para pedagang yang dulu hanya berani menunduk kini berbicara lantang, saling membantu satu sama lain. Namun, di tengah kebangkitan itu, sosok kakek Somad perlahan menghilang dari keramaian. Ia tetap berjualan, tetap tersenyum, tapi seringkali menatap jauh ke kejauhan, seakan menunggu sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Suatu pagi, Bunga datang ke tempat biasa kakek Somad berjualan, tapi gerobaknya kosong. Hanya secari kertas kecil tertempel di sana, tulisan tangan sederhana berbunyi, "Teruskan keberanian ini. Jagalah sesama, aku harus pergi." Hati Bunga tercekat. Ia membaca berulang-ulang surat singkat itu, berharap menemukan petunjuk lebih banyak, namun nihil. Kakek Somad benar-benar pergi, seperti kabut yang menghilang setelah matahari terbit. Kabar kepergian kakek Somad menyebar cepat. Para pedagang berkumpul di tempat itu, ada yang menangis, ada yang hanya diam dengan mata basah. Tidak ada yang tahu kemana kakek itu pergi. Tidak ada yang sempat mengucapkan terima kasih terakhir. Namun di tengah kesedihan itu, lahir tekad yang jauh lebih kuat, mereka bersumpah menjaga terminal ini dari segala bentuk ketidakadilan. Beberapa orang percaya bahwa kakek Somad pergi untuk membawa ilmunya ke tempat lain, ke terminal-terminal lain yang masih tertindas. Ada pula yang mengatakan bahwa ia hanyalah sosok utusan, hadir saat dibutuhkan, lalu menghilang begitu tugasnya selesai. Namun apapun itu, satu hal yang pasti, warisannya hidup di hati semua orang yang pernah disentuh oleh keberaniannya. Bunga, yang kini tumbuh menjadi gadis dewasa, mengambil alih lapak kecil di sudut terminal. Ia menjual gorengan, persis seperti kakek Somad dulu. Di atas gerobaknya, ia menggantungkan sebuah papan kecil bertuliskan, "Gerobak kakek Somad, tempat dimulainya perubahan." Setiap gorengan yang ia jual bukan hanya makanan, tapi juga kisah tentang harapan, keberanian, dan keadilan. Tahun demi tahun berlalu, terminal Kalideres tetap berdiri kokoh sebagai terminal rakyat. Tidak ada lagi preman berkuasa. Tidak ada lagi intimidasi. Setiap orang yang datang, entah sopir, pedagang, atau penumpang, seolah bisa merasakan aura damai yang tertinggal di sana. Mereka mungkin tidak pernah bertemu kakek Somad, tapi mereka tahu, tempat itu pernah diselamatkan oleh tangan seorang kakek sederhana.
Suatu malam, saat hujan rintik turun membasahi jalanan, seorang lelaki tua berpakaian lusuh tampak berdiri di kejauhan. Ia tersenyum kecil, menatap terminal yang kini penuh cahaya. Tak ada yang mengenalinya, tak ada yang menghampirinya. Lalu, perlahan-lahan, ia berjalan menjauh, langkahnya ringan, meninggalkan jejak kenangan yang tak akan pernah pudar. Dan begitu, legenda kakek Somat terus hidup, bukan dalam bentuk cerita semata, tapi dalam setiap keberanian kecil yang lahir dari hati orang-orang biasa. Karena dalam dunia yang keras, kadang satu keberanian kecil saja sudah cukup untuk menyalakan cahaya yang tak pernah padam. Hari-hari di terminal Kalideres kini penuh dengan harapan. Setiap sudut terminal yang dulu suram dan penuh ketakutan kini dipenuhi suara tawa pedagang, suara mobil yang berhenti dengan tenang, dan suara anak-anak yang bermain. Tidak ada lagi teriakan kasar dari para preman yang dulu menguasai tempat ini. Semua itu berkat satu keberanian dari seorang kakek tua, yang datang tanpa pamrih dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Namun, sebuah kisah baru mulai beredar. Ada seorang wanita tua, yang konon pernah menjadi sahabat kakek Somat, bercerita kepada banyak orang. Ia mengungkapkan bahwa kakek Somat sebenarnya bukan hanya seorang penjual gorengan biasa. Ia adalah penjaga keadilan di setiap tempat yang disinggahinya. Kakek Somat memiliki ilmu pancasona, ilmu yang sangat langka, yang bisa menundukkan hati siapapun yang berniat buruk. Dan ilmu itu diwariskan kepada mereka yang siap menjaga kebenaran dan keadilan. Bunga, yang kini menjadi pemimpin di terminal itu, sering mendengar cerita tentang kakek itu. Setiap malam, sebelum tidur, ia duduk di depan gerobak dan merenung. Ia tahu bahwa kakek Somat telah mengajarinya lebih dari sekadar cara membuat gorengan yang enak. Ia telah mengajarinya untuk selalu berani menghadapi ketidakadilan, untuk tidak pernah takut berdiri tegak meski dunia menekan. Warisan itu kini ia bawa, bukan hanya di dalam hatinya, tetapi juga di setiap langkahnya yang mantap. Suatu sore, saat Bunga sedang sibuk melayani pelanggan, seorang pemuda tampak berdiri di depan gerobaknya. Wajahnya tampak serius, seakan ada yang ingin ia sampaikan. Bunga menatap pemuda itu, matanya penuh tanya. Pemuda itu kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat dan menyerahkannya kepada Bunga. "Ini, untuk kakek Somat," kata pemuda itu. "Dia tidak mengenal saya, tapi saya mendengar kisahnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih." Setelah itu, pemuda itu pergi, tanpa mengungkapkan lebih banyak. Bunga membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah foto kakek Somat yang tampak lebih muda, dan sebuah tulisan kecil, "Keberanianmu menginspirasi lebih banyak orang daripada yang pernah kau bayangkan." Bunga menatap tulisan itu dalam diam. Ia merasa seolah kakek Somat masih berada di sana, memberi tanda bahwa perjalanannya belum berakhir. Warisan keberanian yang ditinggalkan kakek Somat, kini menjadi api yang menyala dalam diri setiap orang yang pernah mendengarnya, setiap orang yang pernah terinspirasi oleh perbuatan sederhana namun luar biasa itu. Di suatu sudut terminal, sebuah papan baru dipasang. Papan itu bertuliskan, "Terminal Kalideres, tempat dimulainya perubahan." Semua orang yang melewatinya akan tahu bahwa tempat ini bukan hanya tempat transit, tetapi sebuah simbol dari sebuah perjuangan tanpa henti. Perjuangan untuk mengatasi ketidakadilan, untuk memastikan bahwa keberanian satu orang bisa menyentuh ribuan hati. Beberapa tahun kemudian, Bunga berdiri di depan terminal yang kini semakin ramai, lebih hidup, lebih terang. Ia tak hanya menjual gorengan, tapi juga mewariskan pelajaran hidup kepada generasi berikutnya. Di dalam hatinya, kakek Somat masih hidup, dalam setiap tawa anak-anak yang bermain di sekitar terminal, dalam setiap percakapan pedagang yang berbagi cerita. Semua itu adalah warisan dari seorang kakek sederhana yang tak pernah mengenal kata menyerah. Saat senja tiba, Bunga duduk sejenak di bangku kayu depan gerobaknya, memandang langit yang mulai gelap. Dalam hening, ia tahu, kakek Somat tidak hanya meninggalkan ilmu pancasona. Ia meninggalkan satu hal yang jauh lebih berharga, sebuah keberanian yang tak lekang oleh waktu. Dan itulah yang akan terus hidup di terminal Kalideres, selama masih ada orang yang berani melawan ketidakadilan dan berdiri tegak untuk kebenaran.